Tapi sekarang ya. ya, amin Pak. tapi sekarang sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya siap Pak. Ya mohon doa deh ya. Iya Pak, amin. Semangat Kak. Semangat Pak Wabub. Apa tanggapannya Pak? Hah? Setelah sidangnya seperti apa nih Pak? Tanggapan Ya. sidang tadi? Ya. Ya insya Allah lancar. Mohon doanya. Kita Itu optimis aja. ya Pak ya? Mengenai tanggapan yang lain-lain, saya kira Bu Titis yang lebih paham. Setelah memberikan keterangan langsung ini merasa lega tidak Pak? Bisa menyampaikan keterangan secara langsung ini. Merasa lega tidak Pak? Ya sama aja. Ya. Maksudnya wartawan mengatakan bahwa Bapak kan biasa sidang tuh online. Ya. Sekarang di offline sini, apakah lebih lega atau lebih nyaman di online atau offline ini? Lebih nyaman offline ini, lebih langsung. nyaman Iya, sekarang. iya sekarang. Tersampaikan semua Pak Iya, tersampaikan semua. Iya. Sedikit mungkin harapan saja persidangan tidak diharapkan kita. Harapan saya tentunya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Itu harapan saya. Intinya kita berharap bebas ya Pak ya. Insya Allah itu, insya Allah. Yang jelas saya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya bagi saya. Tapi optimis kita Pak, kalau bisa bebas Pak. Amin. Ya, dia. Terima Oke, kasih ya. oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ambil alihan. Sebenarnya kan itu di luar Bang, suara Bang. perkara yang disidangkan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa wewenang pengambil alihan perkara oleh KPK itu sudah ada sejak Undang-Undang 30 tahun 2002. Sebagai bukti, satu perkara itu Bupati Sabu Rajua di NTT. Itu kemudian kita ambil alih, kerugian negaranya sekitar 77 miliar. Dan itu sudah dilakukan penuntutan, bahkan sudah putus dan sudah inkrah. Jadi sekali lagi bahwa pengajuan perkara ini kemudian seolah-olah dipaksa atau diambil alih secara tidak berdasar itu adalah keliru, karena secara hukum atau secara les scripta sudah tertuang di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Kemudian dalam perubahan di Undang-Undang 19 tahun 2019, di sana sudah disebutkan wewenang untuk mengambil alih perkara dari abgakum lain, dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan. Perkara Saudara Johan Anwar ini kita ambil dari Polda Sumatera Selatan. Itu dulu poin pertama. Ada pertanyaan? Kak, terkait dia katanya bantah menerima bagian 1,5 miliar berdasarkan keterangan sebelumnya gimana itu Kak? Karena saksi sudah bilang itu, Kak. Jadi dalam KUHP itu kan diatur tentang bagaimana tata cara atau hak dari tersangka atau terdakwa untuk hak ingkar. Silahkan. Kami punya bukti-bukti. Bukti-bukti itu kami peroleh dari keterangan saksi. Iya, keterangan saksi. Mungkin dipertegas oleh Kakak fakta sebelumnya itu berapa komisi yang dia terima Kak dari saksi? Yang pertama itu ada 1,5 miliar. Itu yang kemudian ditransfer ke Hendra Meisa, kemudian bersama-sama dengan saudara Rizky kemudian dilakukan penarikan dan uang 1,5 miliar itu ke terdakwa. Itu yang pertama. Terkait panjar. Kemudian panjar apa? Panjar uang yang 500 Ya, juta. itu kan diperoleh setelah beberapa hari setelah uang yang 5,7 miliar itu masuk ke rekening Johan Anwar. Ya, tapi bukan hanya 1,5 miliar. Iya,
masih ada yang lainnya. Nah, untuk yang lain itu nanti kami tuangkan dalam surat tuntutan. Tetapi, ya, sekali lagi bahwa yang pertama, dalam diri terdakwa terdapat kualitas perbuatan melawan hukum, bukan hanya dilakukan oleh Umirtom atau teman-temannya dari Pemda, tetapi yang bersangkutan juga melampaui kewenangannya. Itu disebut dengan melawan hukum. Kemudian bagaimana dengan memperkaya diri sendiri? Ada aliran-aliran dana. Ya. Teman-teman bisa lihat tadi di persidangan, bagaimana ketika kami pertanyakan, kemudian hakim pertanyakan tentang kenapa sih harus terdakwa bertanda tangan dalam surat pernyataan tanggung jawab itu. Itu loh. Kalau hanya bersoal tentang kita harus menunggu legalisasi bahwa ini tidak ada sengketa atau tidak, bukan urusannya wakil ketua DPR, itu urusan kepala lingkungan, itu urusan BPN, itu urusan camat. Kenapa mau cawe-cawe dalam situ? Tuh. Yang kedua, pemberian uang kepada Halimah, kepada Zulkarnain, iya, diserahkan di kantor Golkar 300 juta. Iya, kemudian bukan Hidirman yang menyerahkan adalah Johan Anwar. Apa pula hubungannya? Kan hubungan-hubungan ini yang kemudian kita jadi satu persatu. Itulah namanya alat bukti petunjuk. Mana ada sekarang kasus korupsi yang terang-terangan. Semua pelaku-pelakunya orang intelektual, sehingga cara-cara melakukannya juga harus intelektual, seperti itu ya. Jadi uraian-uraian analisa-analisa yuridis nanti kami cerminkan dalam surat tuntutan nanti di hari Kamis. Mungkin penegasan dari KPK soal tanggung jawab itu Pertanggungjawaban tanda itu tangan seperti apa? Soal pencairan atau soal apa kayak? Itu soal pencairan. Pencairan. Lahan kuburan ya Bang ya? Jadi 16 Desember 2013 itu pertanggungjawaban surat pernyataan tanggung jawab, tanggal 24 itu keluar anunya. Pencairan itu 24 Desember 2013. Jadi skala waktunya antara 16 dengan 16 Desember dengan 24 itu berdekatan. Bang, sedikit poin Bang tentang 5,7 miliar itu masuk ke rekening Johan Anwar. Ya, tapi bukan hanya 1,5 miliar. Iya, masih ada yang lainnya. Nah, untuk yang lain itu nanti kami tuangkan dalam surat tuntutan. Tetapi, ya, sekali lagi bahwa yang pertama, dalam diri terdakwa terdapat kualitas perbuatan melawan hukum, bukan hanya dilakukan oleh Umirtom atau teman-temannya dari Pemda, tetapi yang bersangkutan juga melampaui kewenangannya. Itu disebut dengan melawan hukum. Kemudian bagaimana dengan memperkaya diri sendiri? Ada aliran-aliran dana. Ya. Teman-teman bisa lihat tadi di persidangan, bagaimana ketika kami pertanyakan, kemudian hakim pertanyakan tentang kenapa sih harus terdakwa bertanda tangan dalam surat pernyataan tanggung jawab itu. Itu loh. Kalau hanya bersoal tentang kita harus menunggu legalisasi bahwa ini tidak ada sengketa atau tidak, bukan urusannya wakil ketua DPR, itu urusan kepala lingkungan, itu urusan BPN, itu urusan camat. Kenapa mau cawe-cawe dalam situ? Tuh. Yang kedua, pemberian uang kepada Halimah, kepada Zulkarnain, iya, diserahkan di kantor Golkar 300 juta. Iya. Kemudian bukan Hidirman yang menyerahkan adalah Johan Anwar. Apa pula hubungannya? Kan hubungan-hubungan ini yang kemudian kita jadi satu persatu. Itulah namanya alat bukti petunjuk. Mana ada sekarang kasus korupsi yang terang-terangan. Semua pelaku-pelakunya orang intelektual, sehingga cara-cara melakukannya juga harus intelektual, seperti itu ya. Jadi uraian-uraian analisa-analisa yuridis nanti kami cerminkan dalam surat tuntutan nanti di hari Kamis. Mungkin penegasan dari KPK soal tanggung jawab itu pertanggungjawaban tanda itu tangan seperti apa? Soal pencairan atau soal apa kayak? Itu soal pencairan. Pencairan. lahan kuburan ya Bang ya? Jadi 16 Desember 2013 itu pertanggungjawaban surat pernyataan tanggung jawab, tanggal 24 itu keluar anunya. Pencairan itu 24 Desember 2013.
Jadi skala waktunya antara 16 dengan 16 Desember dengan 24 itu berdekatan. Bang, sedikit poin bang tentang persidangan ini bang. Jadi bukan pengakuan, hanya keterangan. Karena mulai dari awal sampai akhir dia tidak mengakui, tidak terlibat. Just case silakan saja. Oke. Tidak Siap. masalah bagi kami. Itu sudah biasa. Jadi dari sidang tadi memang keinginan klien kami agar dalam pemeriksaan tersangka terdakwa ini dia dilakukan secara offline karena dia ingin menyampaikan hal-hal yang menurut dia ketidakpuasan dia terhadap proses hukum yang menjerat dia. Jadi kami juga sampaikan kepada majelis hakim melalui surat resmi bahwa kami ingin klien kami disidangkan dengan cara offline, yaitu bertemu langsung dengan majelis gitu loh. Sehingga apapun yang tadi saudara bisa lihat sendiri dan bisa saksikan sendiri. Itu. Terus yang kedua, terkait dengan pemeriksaan tadi sudah dijelaskan ya, kalau melihat dari itu dari surat pernyataan. Terus dari ada suatu dugaan-dugaan yang menurut kami itu sifatnya asumsi. Karena hanya keterangan Hidirman yang tanpa didukung alat bukti maupun barang bukti. Ya, barang bukti saja tidak ada, apalagi alat buktinya. Gitu. Jadi keterangan yang Hidirman mengatakan bahwa dia diberikan uang Johan Anwar untuk ngurus A tidak ada gitu. Terus keterangan dari saksi-saksi lain yang mengatakan dia menelpon Wibisono untuk memerintahkan Wibisono melakukan penandatangan proposal pengajuan anggaran tersebut, juga di dalam putusan itu Wibisononya nggak pernah bilang gitu. Sarjono juga mengatakan syarat surat pernyataan itu sehingga dapat dicairkan, dia bingung. Setelah surat pernyataan itu ditandatangan, tetap dia tidak mau mencairkan itu. Tapi ketika perintah Om Irton secara surat, maka dia cairkan. Jadi secara hukum keterkaitan klaim saya di sini sepertinya sudah tidak ada. Kalau dia melihat itu korban politis ya saudara bisa terjemahkan sendiri. Saudara bisa melihat di persidangan tadi kata-kata Pak Johan Anwar bahwa Sarjono itu dipesankan oleh siapa. Gitu. Jadi saya berharap majelis hakim itu jeli secara nurani dan secara hukum dapat melihat memutuskan kasus ini dengan sejernih-jernihnya dan seadil-adilnya. Karena klaim kami mengatakan dia korban politis bisa disimak dari awal. Dari awal berkas ini tidak P21 seperti yang disampaikan tadi. Beberapa kali dia mengatakan Undang-Undang nomor 19 itu tahun 2019 baru disahkan Presiden Jokowi bulan Oktober. Hal itu mengatur juknis tentang pengambil alihan KPK dalam berkas itu. Ada item-itemnya apabila tidak berjalan sebagai mestinya. Sebagaimana mestinya itu nggak berjalan itu seperti apa? Sementara kris kami kan sudah lepas demi hukum gitu loh. Inilah yang dianggap klaim kami suatu kita adilan. Suatu ada konspirasi. Cuman ingin membuka tabir konspirasi itu agak sulit gitu loh. Jadi mohon dengan sangat media dapat mengawal ini karena sampai manapun klaim kami adalah secara alam, dukungan alam saya bilang. Dari awal ketika dia mengajukan sebagai kontestan Wabub mencalonkan. Terganjal gara-gara bulan 1 harusnya mereka melakukan pendaftaran. Tapi klien kami ditahan oleh Polda selama 4 bulan. Ibu sedikit Bu menjelaskan Bu yang tentang surat yang menyatakan Bapak pasang badan tadi Bu. Pertanggungjawaban itu, Bu. Pertanggungjawabannya tadi Bu itu termasuknya apa Ibu? Menurut dia itu dia terjebak karena Sarjono datang ke depan dia, cuman itu kan sudah dijelaskan aja Mudin, karena si Johan Anwar ini dianggap orang yang mudah menyelesaikan masalah. Terjadi ada konflik apa-apa, dia itu dimintai pendapat, dia dimintai saran gitu. Jadi dia menganggap Sarjono itu istilahnya ada niat baik kepada dia, begitu. Asas kepercayaan berarti ya, Be? Iya.
begitu, karena dia tidak mau, karena sebagai wakil rakyat kan kalau dia dimintai apapun, apalagi tanah itu kan bersebelahan. Kepentingannya itu karena tanah itu bersebelahan dengan tanah dia. Jadi kalau dia ada kepentingan yang tadi dia bilang, kalau misalnya memang dia ada kepentingan di belakang, tanah dia kan 30 hektar. Kenapa nggak tanah dia aja yang diserahkan kepada lobby-lobby dia kepada bupati kan seperti itu. Karena kita bicara ini logika hukum juga kita jalani kan gitu. Berarti intinya Pak Johan Anwar itu korban politik dan penyalahguna wewenang politik ya Bu ya? Saya pikir seperti itu, seperti dijelaskan oleh beliau tadi langsung di hadapan Yang Mulia bahwa saya adalah korban politik. Klaim kami mengatakan dia korban politis bisa disimak dari awal. Dari awal berkas ini tidak P21 seperti yang disampaikan tadi. Beberapa kali dia mengatakan Undang-Undang nomor 19 itu tahun 2019 baru disahkan Presiden Jokowi bulan Oktober. Hal itu mengatur juknis tentang pengambil alihan KPK dalam berkas itu. Ada item-itemnya apabila tidak berjalan sebagai mestinya. Sebagaimana mestinya itu nggak berjalan itu seperti apa? Sementara klien kami kan sudah lepas demi hukum gitu loh. Inilah yang dianggap klaim kami suatu kita adilan, suatu ada konspirasi. Cuman ingin membuka tabir konspirasi itu agak sulit gitu loh. Jadi mohon dengan sangat media dapat mengawal ini karena sampai manapun klaim kami adalah secara alam, dukungan alam saya bilang. Dari awal ketika dia mengajukan sebagai kontestan Wabub mencalonkan. Terganjal gara-gara bulan 1 harusnya mereka melakukan pendaftaran. Tapi klien kami ditahan oleh Polda selama 4 bulan. Ibu sedikit Bu menjelaskan Bu yang tentang surat yang menyatakan Bapak pasang badan tadi Bu. Pertanggungjawaban itu, Bu. Pertanggungjawabannya tadi Bu itu termasuknya apa Ibu? Menurut dia itu dia terjebak karena Sarjono datang ke depan dia, cuman itu kan sudah dijelaskan aja Mudin, karena si Johan Anwar ini dianggap orang yang mudah menyelesaikan masalah. Terjadi ada konflik apa-apa dia itu dimintai pendapat, dia dimintai saran gitu. Jadi dia menganggap Sarjono itu istilahnya ada niat baik kepada dia begitu. Asas kepercayaan berarti ya Bu? Iya, begitu, karena dia tidak mau, karena sebagai wakil rakyat kan kalau dia dimintai apapun, apalagi tanah itu kan bersebelahan. Kepentingannya itu karena tanah itu bersebelahan dengan tanah dia. Jadi kalau dia ada kepentingan yang tadi dia bilang, kalau misalnya memang dia ada kepentingan di belakang, tanah dia kan 30 hektar. Kenapa nggak tanah dia aja yang diserahkan kepada lobby-lobby dia kepada bupati kan seperti itu. Karena kita bicara ini logika hukum juga kita jalani kan gitu. Berarti intinya Pak Johan Anwar itu korban politik dan penyalahguna wewenang politik ya Bu ya? Saya pikir seperti itu, seperti dijelaskan oleh beliau tadi langsung di hadapan Yang Mulia bahwa saya adalah korban politik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.